Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita diberi kekuatan, diberi takdir untuk bertemu kembali dalam kajian percikan iman pagi. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang akan kita bedah, akan kita analisa dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah selalu sehat. Amin, amin. Izin bertanya, saya setiap wudhu di kantor tanpa membuka kerudung, hanya mengusap kepala saja dan tidak mengusap telinga. Wudhu seperti itu saya lakukan setiap hari ketika di kantor atau ketika saya di luar rumah. Apa boleh seperti itu, Ustadz? Ya, kalau kita lihat ayat tentang berwudhu, ya, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ini yang wajib dikerjakan dalam berwudu. Faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan sampai sikut, wamsahu biru'usikum, usap kepala kamu, kepala. Gitu. Jadi bukan usap rambut, usap kepala. Jadi walaupun tidak berambut, tetap ya kepala harus diusap. Wa arjulikum, dan basuhlah kaki kamu. Jadi 4 sebenarnya yang tidak boleh terlewatkan dalam wudhu. Minimal 4. Membasuh wajah, membasuh tangan sampai sikut, mengusap kepala, membasuh kaki. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yamsahu ala imamatihi, Nabi pernah mengusap kepala tanpa membuka imamah. Imamah itu penutup kepala. Jadi kalau Anda di kantor tidak membuka kerudung, membasuh wajah Anda lakukan, membasuh tangan sampai sikut Anda lakukan. Wamsahu biru'usikum, usap kepala. Nah, ketika mengusap kepala, di kepala Anda ada hijab, ada kerudung. Boleh? Boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap kepala tanpa membuka imamahnya, tanpa membuka sorbannya. Jadi sorban itu di Timur Tengah punya fungsi kalau musim dingin bisa menutup telinga. Orang kalau dingin kan telinga suka kerasa banget. Nah, pakai imamah. Ya. Lalu imamah itu, sorban itu kalau di musim panas ada debu, nah ini bisa ditutup sini. Kan gitu. Itu fungsi imamah. Fungsi dari sorban. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu tidak membuka sorbannya, cukup beliau mengusap kepala ya tanpa membuka sorban. Sekali lagi ini isyarat Anda ibu-ibu ketika di luar rumah, di kantor, di mall, merasa agak susah kalau harus membongkar-bongkar kerudung, silahkan diusap saja. Nah, lihat teman-teman yang di YouTube atau di Instagram, Anda bisa lihat bagaimana cara mengusap kepala. Bada bi muqaddami ra'sih, dari depan. Summa dhahaba bihima ila qafah.
gerakan sampai ke punggung, ke pundak, ke tengkuk. Tsumma raddahuma ilal ladzi bada'a minhu. Balikin lagi ke depan. Nah, gitu. Kalau memungkinkan, wa adkhala bi usbu'aihi, lalu Nabi memasukkan dua telinganya, dua telunjuknya ke telinga, wa masaha, lalu beliau mengusap daun telinga dengan ibu jarinya. Jadi begini nih. Nah, jadi bukan begini ya teman-teman sekalian ya, tapi begini. Jadi ini ada jari telunjuk kan, jari telunjuk. Nah, dimasukkan dalam lipatan apa? Dalam lipatan daun telinga. Nah, sehingga daun telinga ini jadi bukan lubang telinga. Daun telinga ada lipatannya kan? Nah, di sini lalu diusap bagian punggungnya dengan ibu jari. Kalau memungkinkan, ya. Kalau kita ibu-ibu lagi tidak berkerudung, lagi di rumah, ya. Kalau bapak-bapak pasti selalu kan begitu. Nah, tapi kalau berkerudung, maka yang diwajibkan, yang menjadi syarat sahnya wudhu adalah mengusap kepala. Jadi mengusap kepala begini, ya. Kalau masih bisa dikorek, dicolek sedikit kerudung telinganya bagus. Tapi kalau memang sudah pakem gitu, maka Anda mengusap telinga dengan di luar dengan tetap berkerudung. Jadi bagian telinga Anda berkerudung nih, ya. Nah, bagian telinganya diusap. Begitu caranya. Kurang lebih ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita dalam ibadah itu bisa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saat umroh disarankan salat di jamak qashar. Boleh nggak? Kadang di jamak qashar, kadang juga tidak karena ingin sholat 5 waktu berjamaah di sana. Apakah itu artinya kita tidak menerima rukhsah? Bila ingin di jamak, lebih baik takhir apa takdim? Boleh tidak ikut sholat duhur berjamaah, kemudian sholat lagi jamak qashar? Ya, begini Bu, ya. Kan afdolnya kalau kita safar itu kita mengambil rukhsah. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau kamu safar, maka afdol kalau kamu qashar salat. Qashar itu salat yang 4 jadi 2 gitu. Dan ketika safar kita bisa mengambil rukhsah menjamaknya. Jadi selain jumlah rakaatnya dikurangi, ya, juga digabung duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau kita melaksanakan sholat asar di waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Takdim itu dipercepat, ditarik ke depan. Kalau kita melaksanakannya ditarik ke belakang, sholat duhur di asar, maka itu jamak takhir. Nah, ada yang mengatakan saat umroh kita jamak qashar. Iya, betul. Betul gitu ya. Ketika kita di pesawat jamak qashar, ketika di kereta jamak qashar. Nah, ketika kita di Masjidil Haram bagaimana? Kita tahu bahwa sholat di Masjidil Haram itu punya keutamaan 100.000 pahalanya, 100.000 kali pahalanya. Jadi gimana? Dua-duanya bisa Anda kerjakan. Caranya begini. Anda bermakmum kepada imam di Masjidil Haram. Bermakmum. Kalau bermakmum, maka Anda harus 4. Ya, jadi saya safar nih. Bermakmum kepada yang mukim. Maka sholatnya harus seperti mukim. Bukan hanya di saat umroh. Di Indonesia aja gitu ya. Saya safar nih. Ya, saya pergi ke Garut. Lalu imam itu di masjid yang ada di Garut, imam itu sholatnya tam kan, sempurna kan.
maka saya bermakmum tam, sempurna, sekalipun saya safar. Jadi kalau kita bermakmum, saudara-saudaraku tercinta, maka harus seperti imam sholat. Tapi kalau saya dan teman-teman yang safar itu berjamaah, ya, berjamaah, maka otomatis saya dan teman-teman bisa melakukan jamak qashar, gitu. Bisa melakukan jamak qashar. Karena sama-sama dengan teman-teman yang safar, gitu. Ya, sama-sama yang safar. Tapi kalau bermakmum kepada yang mukim, harus seperti mukim. Nah, begitu juga Anda. Ketika datang ke Masjidil Haram, sholat duhur, ya Anda persis seperti yang dilakukan imam. Sholat duhur 4. Lalu selesai salam. Salam nih, imam tuh salam. Anda berdiri lagi qomat. Untuk apa? Anda melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, jamak qashar ini tentu saja dilakukan dimanapun, termasuk di Masjidil Haram. Namun tadi saya bilang, kalau Anda bermakmum kepada mukim, imam di sana, ya Anda harus seperti mukim. Selesai salam, Anda jangan wirid dulu. Anda qomat, lalu sholat asar 2 rakaat. Begitu juga maghrib, bermakmum ke imam di sana. Begitu salam, Anda qomat, lalu 2 rakaat sholat isya. Jadi jamak takdim, ditarik. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana Ustadz? Saya asarnya ke masjid lagi saya. Nah, ini namanya sholat wajib, tapi statusnya sebagai sedekah. Teman-teman sekalian, Nabi pernah meminta kepada sahabat untuk menemani orang yang sholat munfarid. Jadi ada orang sholatnya sendirian. Kata Nabi, sholat wajib nih, sholat wajib. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang mau bersedekah? Lalu kata Nabi, temani saudaramu itu. Jadi kalau saya sudah sholat duhur, ya, lalu istri saya belum sholat. Saya sholat duhur lagi jadi imam untuk istri saya. Boleh? Boleh. Dan zaman Rasulullah itu ada sahabat yang selalu bermakmum kepada Nabi. Jadi sahabat ini selalu bermakmum kepada Nabi. Tapi selesai sholat, dia pulang ke kampungnya. Dan di kampungnya itu jadi imam. Berarti dia sholat wajibnya berapa kali? 2 kali. 1 bermakmum kepada Nabi, 1 lagi jadi imam untuk yang ada di kampungnya. Ini isyarat, ya. Selama ada alasan syar'i, misalnya kita mengambil keutamaan sholat di Masjidil Haram, Anda bisa mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan jamak qashar sebagai rukhsah itu Anda ambil. Tadi saya bilang, Anda bermakmum kepada imam, selesai sholat duhur, Anda qomat terus asar 2 rakaat. Ya, anak qashar, pulang ke hotel. Asar, Anda datang lagi ke masjid. Bermakmum lagi kepada imam. Boleh? Boleh. Gitu. Boro-boro di Masjidil Haram, saya bilang. Di Indonesia juga boleh, gitu. Ya, saya udah sholat duhur, gitu. Teman saya sholat duhurnya sendirian, saya temenin. Saya jadi makmum untuk sahabat saya. Itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu tidak ada alasan syar'i. Misalnya saya sudah sholat duhur. Lalu gini, asa pengen sholat duhur lagi, sholat duhur lagi. Asa pengen sholat duhur lagi, sholat duhur lagi. Itu tidak boleh karena tidak ada alasan. Kalau ini kan ada alasan. Apakah Anda bermakmum alasannya? Mengambil keutamaan sholat di Masjidil Haram. Ataukah Anda bermakmum menemani teman Anda yang sendirian? Atau bahkan Anda mengulangi sholat karena jadi imam. Seperti yang terjadi pada zaman sahabat. Sahabat itu bermakmum kepada Rasul,
kemudian pulang ke kampungnya jadi imam di sana. Berarti dia sholat wajibnya 2 kali. 1 bermakmum, 1 jadi imam. Gitu ya. Cara menyiasati supaya dua-duanya mendapatkan keutamaan. Ada kejadian, ya. Saya misalnya pulang dari Jakarta. Duhur, asar, saya jamak. Ya nggak? Kan saya safar. Saya berhenti di kilometer tertentu, saya sholat duhur dan asar. Berarti saya sudah asar dong. Saya nyampe Bandung, masih ada waktu sholat asar. Ya, pertanyaannya, sholat asar lagi nggak? Nggak usah. Kan sudah. Tapi kalau ternyata, ya, saya nyampe rumah itu jadi imam untuk istri saya, boleh. Saya udah asar nih di jalan, ya. Saya sudah asar kan di jalan, jamak qashar. Begitu nyampe ke Bandung, waktu asar ada, ya sudah, saya tidak perlu sholat lagi, kan sudah di jalan. Tapi kalau ada alasan, saya misalnya jadi imam untuk istri saya gitu, atau ya saya jadi imam di masjid itu. Begitu kelihatan saya langsung, Pak Am jadi imam. Gitu. Boleh? Ya boleh, karena ada alasan syar'i. Ya. Kurang lebih seperti itu, sahabat-sahabat tercinta. Semoga kita semua bisa beribadah dengan khusyuk. Amin ya robbal alamin. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah betul tidak boleh menjamak dan mengqadha sholat di rumah? Maksudnya sholat jamak takdim sebelum perjalanan dan sholat jamak takhir setelah pulang dari bepergian. Begini Bu, Pak, kalau memang kita masih di rumah ya belum ada rukhsah. Gini nih, saya mau ke Jakarta, ya. Saya mau ke Jakarta. Nah, saya belum jalan, saya masih di rumah. Adzan lohor. Ya saya sholat lohor, sholat duhur, ya saya masih mukim gitu. Ya enggak? Karena saya kan masih di rumah. Tapi beda lagi ketika saya safar dan saya sudah bergerak gitu loh. Saya sudah di mobil, masuk tol, azan, sebut sajalah di kilometer 125. Kan masih Bandung itu. Ya enggak? Masih Bandung. Boleh saya jamak qashar? Boleh. Karena saya sudah on the way, sudah OTW. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu kalau masih di rumahnya, beliau sholat sebagai orang mukim. Tapi begitu beliau sudah naik unta dan bergerak, walaupun masih di Madinah, ya beliau sudah jamak qashar gitu. Ya, saya mau ke Cianjur nih. Ya kalau azan duhur saya masih di Bandung, ya saya sholat mukim 4 rakaat saya. Tapi boleh jadi saya sudah bergerak. Baru sampai Cimahi. Ya. Nah, saya mau ke Cianjur. Saya sudah bergerak nih. Baru nyampe Cimahi. Kan saya sudah niat safar. Dan sudah ada pergerakan kendaraan saya. Maka di Cimahi itu saya sudah bisa jamak qashar. Gitu. Seperti itu loh Bu. Ya. Nah, ada juga yang begini. Saya misalnya mau ke Jakarta. Udah duhur nih. Kedengaran azan. Udahlah. Saya nggak sholat. Saya mah jalan weh. Ya, begitu di kilometer tertentu, nah saya sholat duhur dan asar jamak. Boleh? Boleh, gitu. Yang penting persyaratan dari jamak takdim dan qashar itu safar. Wa idza darabtum fil ardi, kamu melakukan perjalanan. Berarti kudu ada safar syaratnya. Tapi kalau tidak ada safar, tidak ada qashar. Gitu. Jadi qashar itu syaratnya harus safar. Tapi kalau jamak menggabungkan sholat, tidak harus safar. Mukim juga nggak apa-apa. Ya. Misalnya, saya ke dokter. Antri tuh di dokter tuh. Tapi juga takut kalau saya sholat dulu,
nanti keburu dipanggil. Akhirnya saya jamak maghrib dengan isya. Ya, boleh. Gitu. Tapi tidak qashar. Gitu loh, teman-teman. Jadi, qashar itu syaratnya safar. Tapi kalau jamak, tidak ada syarat safar. Jamak mah. Yang penting ada uzur. Ada orang yang menikahkan putra. Jadi bapak ibu misalnya menikahkan putra. Dari sore misalnya, habis sholat asar, akad nih ya. Maghrib, isya, ada jamak sampai walimah pernikahan tuh selesai. Boleh. Toh itu tidak tiap hari kita nikahin anak. Sekali-kali saja. Gitu. Jadi yang ingin saya tegaskan, qashar itu harus ada safar. Tapi kalau jamak, tidak ada persyaratan safar. Yang penting ada uzur syar'i. Nah itu kalau jamak. Ya. Kalau qashar, harus ada safar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa hari lagi akan datang Ramadan. Biasanya banyak orang yang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, sebenarnya sih tidak ada syariat saling meminta maaf khususon menghadapi Ramadan. Tidak ada. Ya saling minta maaf masih setiap kali silaturahmi kan kita bisa saling minta maaf. Maafkan saya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan selama ngobrol gitu. Karena kan kita tidak tahu. Boleh jadi ada omongan kita, canda kita yang meluluh lantahkan dan menjatuhkan martabat sahabat kita. Jadi saling minta maaf mah sebenarnya tidak terikat menjelang Ramadan sebenarnya. Jadi tidak ada syariat saling meminta maaf. Tapi kalau menurut Anda, saya pengen memasuki Ramadan itu tanpa ada unek-unek, tanpa ada tanpa ada perasaan apapun terhadap teman saya gitu. Sebentar lagi mau masuk Ramadan, maafkan saya ya. Bisa ada ganjalan-ganjalan di hatimu, maafkan saya. Ya sebenarnya kan itu mah selama tidak dijadikan syariat, syarat sahnya puasa nggak masalah. Iya nggak sih? Yang salah kalau hari kamu udah minta maaf belum? Belum. Nggak sah puasa kamu. Nah gitu. Nah itu salah. Seolah-olah meminta maaf itu syariat untuk kesempurnaan Ramadan. Nah itu menjadi salah. Karena jangan membuat syariat. Ya, Nabi tidak pernah membuat syariat saling minta maaf gitu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh. Boleh asal jangan dibuat syariat gitu. Ya nggak sih? Misalnya saya dan teman-teman di kantor menjelang Ramadan suka ada budaya di kita munggahan ya. Makan bersama maafkan ya saya ya, kita semoga memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, saling memaafkan, tidak ada ganjalan apa-apa. Boleh? Ya boleh, cek saya juga. Selama tidak dijadikan syariat. Ya, begitu. Ada saat budaya kita ini, kalau mau Ramadan, yang muda datang ke yang tua, adik ke kakak, ya, keponakan ke uwa, ke bibi, ke paman, anak ke orang tua. Salah nggak sih? Nggak salah. Jadi begini teman-teman, itu bukan syariat, itu budaya. Tetapi ada budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Ada di budaya tertentu suka kirim rantang ya, makanan gitu. Biasanya yang bilang tadi, yang muda kepada yang tua ngirim gitu. Anak ke orang tua ngirim makanan. Adik ke kakak. Pertanyaannya boleh nggak sih?
Saya bilang itu kultur, itu budaya. Dilakukan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Mirip lebaran. Kalau lebaran saya nyiapin angpau, nyiapin amplop. Ya, saya masukkan uang baru. Tuh. Saya bagi ke ponakan saya. Boleh nggak sih? Itu kan budaya gitu loh. Jadi ada yang kultur. Tapi kultur ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya silahkan. Kalau Anda mengkhitan anak, suka ada kan walimah khitanan. Ada gitu. Zaman Rasul, kalau khitanan walimah. Kalau pernikahan ada dalilnya walimah. Sekarang Anda khitanan anak. Walimah, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Tapi kenapa Anda lakukan? Itu kultur, itu budaya. Budaya ini tidak salah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Dan jangan dijadikan syariat. Ya budaya saja. Berpahala. Kalau nawaitunya tasyakur bin nikmah, ya berpahala. Anda mau berangkat haji. Di kita kan suka ada walimatus safar. Pertanyaan saya, ada gitu dalil? Zaman Rasul walimatus safar? Nggak ada. Tapi kenapa Anda lakukan? Kenapa? Itu kultur, urf, budaya. Ya. Budaya ini bisa kita lakukan asal jangan dianggap syariat. Kamu kemarin waktu haji walimatus safar enggak? Enggak. Enggak sempurna haji kamu. Nah, itu salah. Menganggap walimatus safar bagian dari ibadah haji. Nah, itu salah. Tapi kalau walimatus safar itu sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah, saya bisa berhaji tahun ini. Lalu saya pamitan pada teman-teman, pada tetangga, minta doa. Apa yang salah? Tidak ada yang salah di situ. Ya, nah begitu juga masalah meminta maaf menjelang Ramadan. Jangan dijadikan syariat. Itu hanya budaya saja. Selama itu hanya budaya, nggak masalah. Ya, toh saling minta maaf mah sesuatu yang tidak dilarang gitu. Sekali lagi, jangan dianggap ini bagian dari ritual menjelang Ramadan. Bukan syariat dari Ramadan. Itu mah kultur budaya. Catat, budaya itu, kultur itu dalam bahasa agamanya urf, itu boleh dikerjakan selama tidak diyakini sebagai syariat. Ya. Tidak diyakini sebagai bagian dari ritual. Tapi berpahala nggak? Berpahala. Apabila nawaitu kitanya silaturahmi, nawaitu kitanya itu tasyakur bin nikmah, ya, gitu. Nawaitunya supaya hati kita lebih bersih, gitu. Ya silakan, tentu saja berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan seluruh keluarga besar MPI dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Rabbal alamin. Ustadz, jika kita masih punya sisa puasa yang jumlahnya banyak, belum sempat terbayar dengan qadha, apakah kalau puasa tahun ini sah Ustadz? Ya, karena kalau di qadha pun masih banyak sisanya. Tapi pernah dengar fidyah itu untuk yang tidak mampu mengqadha dan dibayar saat kita batal puasa. Begini Bu, coba Ibu lihat ayat tentang qadha. Ya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kalau kamu safar, kamu boleh qadha di hari lain di luar Ramadan. Kapan? Terserah. Ya. Nah, yang penting jangan lalai gitu. Ada orang yang hutang Ramadannya sekarang itu 42 hari. Ini mau Ramadan udah tinggal 8 hari lagi, gimana itu? Ya udah, ya. Anda nanti pas Ramadan saja. Nanti selesai Ramadan, jangan suka lalai dengan hutang qadha. Makanya para ulama menyarankan
Imam Syafi'i rahimahullah menyarankan, kalau kita mau sunnah, ingat-ingat dulu, punya kewajiban qada enggak? Aneh, Senin Kemis dilaksanakan qada, belum dibayar. Niatkan saum kita ini qada biar terbayar gitu. Ada orang yang punya hutang qada 20 hari, tapi saum Syawal bisa. Coba selesaikan dulu yang wajib. Jadi jangan suka salah prioritas. Qada itu hutang puasa, hutang ibadah. Segera selesaikan. Selama ada waktu, Sya'ban itu terakhir kita membayar hutang. Tapi masalahnya kan, hutang Anda terlalu banyak puasanya. Ya. Nah, kalau karena sakit, karena safar, ya, karena menstruasi, ya kudu qada, nggak fidyah. Kapan Anda boleh bayar fidyah? Kalau hamil, boleh bayar fidyah. Al-hubla, ya. Kemudian al-murdi', orang yang menyusui, boleh fidyah. Anda misalnya tahun lalu hamil, tahun nyampe berikutnya menyusui, nah itu bisa dengan fidyah. Makanya Anda nanya, boleh nggak qada saya diganti dengan fidyah? Ya tergantung. Anda dulu tidak puasanya karena apa? Kalau tidak puasanya karena sakit, karena safar, karena menstruasi, ya qada bayarnya. Tapi kalau Anda tidak puasanya karena hamil, ya, atau karena murdi, Anda menyusui, ya kan gitu. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang bayar fidyah itu yang yutiqun. Ibnu Abbas mengatakan yutiqun itu al-hubla wal murdi, ya, wal kabir. Orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang sudah uzur karena usia atau uzur karena penyakit. Ada penyakit tertentu yang membuat dia tidak boleh puasa. Maka apa? Dia bayar fidyah karena sakitnya menahun. Ada orang yang harus cuci darah, gagal ginjal. Nah, sepengetahuan saya, dalam kadar tertentu, orang yang gagal ginjal itu, kan dia rutin tuh, ya. Seminggu 3 kali cuci darah. Itu nggak boleh puasa. Karena apa? Ya, ada persoalan di ginjalnya. Lalu gimana orang kayak begini? Bayar fidyah. Gitu. Jadi untuk sakit yang menahun, baru bayar fidyah. Tapi untuk sakit yang ada harapan sembuh, qada gitu loh. Nah, saya tidak tahu Anda hutang segitu banyaknya karena apa? Kalau karena hamil, karena menyusui, Anda bisa bayar fidyah. Gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah percikan iman husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya, jika kita membantu orang lain lalu dalam hati kita ada niatan agar Allah bantu supaya rumah cepat terjual, boleh nggak? Ya. Saya ngasih bantuan. Ya, semoga nih rumah saya cepat terjual gitu. Boleh nggak sih? Nah, ada ayat yang mengatakan wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi karena kamu ingin sesuatu yang lebih banyak yang bersifat duniawi. Makanya kalau mau memberi mah ikhlas saja. Sedekah ya sedekah, memberi ya memberi. Tapi Anda kudu yakin bahwa kalau Anda suka memberikan kemudahan sama orang, maka Allah akan memudahkan kita. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah permudah dia dunia akhirat. Gitu loh. Nah,
Jadi kita ini nawaitunya kudu lurus, kudu lempeng. Ya. Saya sedekah aja, sedekah. Ya. Biarlah Allah tidak akan menyalahi janjinya, gitu. Tapi kalau misalnya saya sedekah karena targetnya jual rumah cepat, jadi itu ikhlas saya. Jadi saya sedekah itu karena mau jual rumah. Orang yang kayak gitu, begitu rumahnya terjual, sedekah lagi nggak menurut Anda? Ya berhentilah. Kenapa teh sekarang tidak pernah sedekah? Alhamdulillah udah kejual rumahnya. Kan jadi salah. Makanya ya, saya kurang sependapat kalau ada yang mengatakan kalau ingin cepat terjual rumah sedekah ini. Kalau ingin sehat sedekah ini. Jadi sedekah itu dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Padahal Allah firmankan wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi di hati kecil kamu ingin balasan duniawi gitu. Ya, nggak boleh. Jadi gimana tuh Ustadz? Iya, memberi saja. Tapi Anda yakin bahwa Allah akan menolong hambanya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Pasti Allah akan menolong hambanya selama hamba itu suka menolong orang lain. Gitu. Itu yang paling penting. Bagaimana Anda menanamkan jiwa ikhlas. Bahwa saya memberi, ya memberi. Gitu. Ya. Nah, yuk kita lurusin aja hati kita, pikiran kita. Ada orang yang akhirnya menggerutu. Aku udah sedekah juta-juta, ini rumah belum terjual juga. Nah, jadi itu ikhlas. Jadi nggak ikhlas. Ya nggak sih? Makanya Allah wanti-wanti. Allah ngingetin. Wala tamnun tastakthir. Kamu jangan ngasih, jangan sedekah kalau otakmu itu, pikiranmu, hatimu, karena ada target-target tertentu. Sedekah supaya rumah cepat terjual. Begitu Anda sudah sedekah, rumah Anda belum terjual, Anda menggerutu. Aku udah sedekah, habis 20 juta mah, rumah nggak kejual juga. Salah niat. Bener nggak sih? Salah niat. Aku udah sedekah hampir 20 juta. Tetep, saya teh sakit, penyakitan. Karena dia sedekah supaya sembuh. Nggak usah niat kayak begitu. Benerin niatnya. Supaya tidak rusak, ya, amalan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, semata-mata menjalankan agama. Semata-mata ingin berkah harta kita, sudah. Bahwa nanti alhamdulillah ya, rumah gampang terjual, anak-anak pada soleh. Pokoknya gini, kalau kita suka nolong orang, Allah nolong kita. Selesai itu. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya. Mungkin dengan rajin bersedekah, anak Anda tidak pernah bermasalah. Ya nggak sih? Baik-baik saja. Dan ibu bapaknya rajin sedekah. Ibu bapaknya rajin wakaf. Ibu bapaknya rajin infak. Anak tuh lempeng hidup nanti. Ya. Gitu teman-teman sekalian ya. Suami ya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Dan suaminya rajin infak, zakat, sedekah. Istrinya juga begitu. Kan itu pertolongan Allah gitu. Nah jadi yakinlah bahwa wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Pasti Allah menolong hamba selama hamba itu suka menolong orang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga jamaah percikan iman sehat dan husnul khotimah. Amin. Izin bertanya, bagaimana hukum berjalan di depan orang yang sedang sholat dalam kondisi yang sangat darurat? Terpaksa kita lewat di depannya. Ya, pertama saya bicara dulu hukum melewati orang sholat. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini di dalam hadis muttafaq alaih. Lau ya'lamul maru baina yadil musalla madza alaihi minal ithmi. Kalau orang yang lewat di depan orang sholat itu tahu akan dosa
melewati orang sholat, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka dia kalau tahu dosa melewati orang yang sholat, maka dia akan berdiri 40 hari. Lebih baik nunggu berdiri 40 hari daripada kudu melewati orang sholat. Nah ini hadis Bukhari, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya habis sholat, ya, ada orang yang sedang sholat, tunggu aja. Tunggu. Ya. Kata Nabi, kalau kamu tahu, ya, lau ya'lamul maru, kalau orang yang lewat di depan sholat itu tahu madza alaihi minal ithmi, akan dosanya, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka berdiri selama 40 hari nunggu lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat. Itu hukum dasar, hukum awal, ya, gitu. Tapi bagaimana ada saat kondisi darurat? Nah, saya mengalami hal itu. Jadi kalau kita lagi tawaf, itu ada orang-orang yang ujug-ujug sholat di depan makom Ibrahim, kan sama askar suka diusir-usir kan. Nah biasanya saudara-saudara kita dari Pakistan, dari Bangladesh itu suka ujug-ujug sholat aja gitu ya. Sementara di belakang kan banyak orang ngedorong kan gitu. Ya terpaksa saya lewat di depan orang yang sholat. Udah gitu dia salah juga. Kok di tempat tawaf dia sholat gitu loh. Ya, saya yakinlah di antara Anda ketika umroh pernah mengalami hal itu. Mungkin ada yang mengalami hal itu. Jadi ketika kita tawaf, ada orang yang ujug-ujug sholat aja. Biasanya di sekitar makom Ibrahim. Padahal seharusnya sholatnya jangan di situ, kan itu tempat tawaf. Harus agak di belakang. Tapi dia pengen mungkin afdol persis di depan makom. Dan akhirnya suka diusir-usir juga sama askar. Tapi kan saking banyak orang, askar juga tidak bisa mendeteksi. Nah, saya beberapa kali, akhirnya saya melewati orang sholat. Apa? Ya darurat. Udah gitu salah dia lagi. Sholatnya di situ. Nah gitu loh. Ya. Nah jadi kalau ad-daruratu tubihul mahdurah. Suatu yang tidak boleh menjadi boleh karena kedaruratan. Tapi kalau tidak darurat, kata Nabi, ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka menunggu sampai dia selesai, menunggu 40 hari sampai dia selesai lebih bagus daripada kamu melewatinya. Nah, tapi yang dimaksud melewati itu melewati di depannya. Tapi kalau di belakang sutroh itu pembatas. Kalau masjid kan suka ada garis. Kalau Anda di depan orang sholat tapi di luar garis, bukan melewati orang sholat. Atau sutroh yang paling gampang itu pakai apa? Sajadah. Jadi kalau saya pakai sajadah nih, ya, Anda lewat di depan saya, tapi di luar sajadah saya, maka itu boleh karena itu tidak di dalam sutroh, ya gitu. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Bila seseorang itu sholat, maka haruslah dia membuat sutroh. Nah, fa'aroda ahadun ayyustaza. Kalau ada orang yang mau melewat, ya, mau melewat di depan sutroh kita, faliyadfa'hu, tahan gitu. Saya lagi sholat nih, pakai sajadah, ya. Anda lewat, persis mau melewati sajadah saya, sodorkan tangan saya begini, tahan, gitu. Boleh, ya memang begitu. Faliyadfa'hu, tahan, gitu. Tapi kalau orang lewat di luar wilayah sajadah saya, ya nggak masalah. Orang lewat di luar garis saf, nggak masalah. Nah, disitulah dua-duanya perlu memperhatikan. Orang sholat harus ada marka, ada tanda, ya, ada sutroh, yaitu garis saf. Atau bisa juga sutroh itu Anda buat berupa sajadah itu sutroh loh. Saya pasang sajadah. Nah, sewilayah sajadah itu orang nggak boleh lewat saya. Gitu. Begitu ada yang lewat saya, faliyadfa, saya tahan. Gitu.
Itu aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah melewati orang sholat. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.